Bapak Ahmad Tamrin ini adalah keturunan dari keluarga yang memang ekonominya tinggi itu, bukan dari ekonomi yang rendah gitu ya. Tamrin mengeluarkan duit pribadinya 2000 gulden agar perserikatan itu punya lapangan sepak bola, dan sekarang bisa kita lihat di Petojo lapangan sepak bola itu. Akhirnya Bapak Ahmad Tamrin ini ditetapkan sebagai tahanan rumah. Dan pada waktu beliau wafat ini itu sekitar 20.000 orang lebih yang menghantarkan beliau ke pemakamannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Begitulah ucapan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Penghargaan dan rasa hormat untuk semua pahlawan negeri ini. Salah satunya untuk Muhammad Husni Tamrin atau biasa disebut MH Tamrin. Tamrin ya, kalau menurut aku sendiri sih pahlawan dari Betawi yang mendirikan pintu air Manggarai dan Persija. Nggak tahu, Jakarta. Kurang tahu. Paling yang saya tahu itu MH Tamrin itu nama pahlawan, nama jalan sama nama gedung rumah sakit. Menurut saya dia hidup di zaman Soekarno ya, menurut saya ya. Yang saya tahu ya. Dia itu orang yang ahli di bidang pendidikan, tapi ikut melakukan politik dan dalam membangun Jakarta. Ya. Salah satunya Stadion Persija. Bagi sebagian masyarakat Jakarta, nama MH Tamrin sudah tidak asing lagi. Selain diabadikan sebagai nama jalan, MH Tamrin merupakan sosok pahlawan nasional asli Betawi yang turut dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Lahir pada 16 Februari 1894, MH Tamrin atau sapaan kecilnya Mat Seni merupakan putra dari pasangan Tamrin Muhammad Tabri dan Nur Hama di kampung Sawah Besar. Ayah Mat Seni merupakan pegawai Pamong Praja yang memiliki pangkat tinggi yaitu Wedana. Ya, Bapak MH Tamrin sendiri lahir di Sawah Besar pada tanggal 16 Februari 1894. Dan nama panggilannya ini waktu kecil ya itu namanya Mat Seni dipanggilnya. Karena kebiasaan orang-orang Betawi di Sawah Besar itu sering menyingkat-nyingkat nama orang. Jadi Mat Seni ini singkatan dari Muhammad Husni Tamrin gitu. Dan beliau juga memiliki seorang ayah yang bernama Tamrin Muhammad Tabri. Beliau merupakan seorang pegawai Pamong Praja yang berpangkat Wedana. Jadi kalau di zaman sekarang ini, Wedana itu setingkat dengan bupati atau camat gitu. Nah, ayahnya ini orang yang cukup berpangkat tinggi. Sedangkan keluarganya merupakan peranakan Eropa. Sang kakek bernama Ord merupakan seorang Inggris sekaligus pemilik hotel di Petojo. Jadi bisa dikatakan MH Tamrin merupakan keturunan keluarga dengan status ekonomi kelas atas. Meskipun hidup berkecukupan, MH Tamrin justru terkenal dengan sifat rendah hati dan tulus di kalangan teman-temannya. Pada intinya Bapak Ahmad Tamrin ini adalah keturunan dari keluarga yang memang ekonominya tinggi itu, bukan dari ekonomi yang rendah gitu ya. Jadi Bapak Ahmad Tamrin ini sejak kecil memang walaupun terkenal dari keluarga yang berada, tapi jiwanya itu masih tetap jiwa kritis. Beliau itu masih tetap ingin bermain dengan teman-temannya yang
rata-rata ekonominya itu di bawah beliau. Masih ingin bermain di pinggir sungai yang keruh gitu kan, di Batavia, lalu di lapangan yang becek gitu, dan bahkan beliau juga sering menginap di rumah temannya yang bisa dibilang rumahnya itu nggak layak untuk ditinggal, menjadi tempat tinggal gitu. M.H. Thamrin berhasil menuntaskan pendidikannya di Gymnasium Koning Willem III. Setelah itu dia bekerja di Kepatihan. Prestasi kerja M.H. Thamrin yang baik serta perkenalannya dengan sosialis bernama Daniel van der Zee mengantarkannya berkarir di Gemeenteraad atau Dewan Kota Praja, DPRD pada tahun 1919. Saat itu ia terkenal dengan jiwa kepemimpinan dan memiliki wawasan politik yang luas. M.H. Thamrin bahkan rela menyempatkan diri sepulang kerja berjalan kaki ke permukiman warga hanya untuk menyaksikan keadaan rakyat sesungguhnya. Pada saat beliau sepulang tugas, sepulang dinas, sepulang rapat gitu, pokoknya sepulang kerja dari DPRD ini ya, itu selalu menyempatkan dirinya untuk berjalan kaki di pemukiman warga atau di masyarakat gitu, lingkungan masyarakat. Tujuannya adalah agar beliau bisa melihat langsung kondisi yang terjadi di masyarakat gitu. Masyarakat tuh kurang apa sih gitu. Pada saat itulah M.H. Thamrin mulai membuka suara dengan lantang di Dewan Kota. Ia memperbaiki kampung-kampung kumuh hingga menyediakan air bersih di Batavia saat itu, termasuk membantu penanganan banjir. Persoalan banjir menjadi momok bagi setiap kepala daerah di DKI Jakarta. Melalui lorong sejarah, fakta banjir di Jakarta memang persoalan klasik yang terjadi sejak kota ini masih bernama Batavia. Namun penyelesaian banjir di Batavia saat itu juga tidak lepas dari perjuangan tokoh nasional asli Betawi, Muhammad Husni Thamrin. Pada 1922, pembangunan sebuah kanal besar untuk mengatasi banjir datang dari ide M.H. Thamrin, yaitu menghubungkan Sungai Krukut dengan Sungai Ciliwung. Van der Zee yang mendengar langsung ide M.H. Thamrin itu segera meminta Dewan Kota agar masalah banjir diperhatikan. Oh, ternyata masyarakat kurang adanya fasilitas penyediaan air bersih. Akhirnya waktu itu dibangunlah PDAM atau yang sekarang kita kenal sebagai air pump gitu. Lalu juga masyarakat ini kekurangan fasilitas penanggulangan banjir. Akhirnya dibangunlah pintu air Manggarai pada tahun 1922. Sumbangsi dan kerja keras M.H. Thamrin untuk Jakarta akan selalu diingat. Mulai dari memperbaiki kampung-kampung kumuh, mengatasi banjir, hingga meninggalkan jejak pahlawan di Persija Jakarta.
Lapangan sepak bola Voetbalbond Indonesia Jakarta atau VIJ di kawasan Petojo, Jakarta Pusat merupakan saksi bisu sejarah lahirnya klub kebanggaan warga Jakarta, Persija. Dan juga Bapak Ahmad Tamrin sempat membuat lapangan stadion atau sepak bola, lapangan sepak bola ya stadion, itu bernama Stadion VIJ, singkatan dari Voetbalbond Indonesia Jakarta. Dan sekaligus juga klub sepak bolanya. Jadi beliau itu membangun stadion sekaligus klub sepak bolanya tahun 1928 yang sekarang kita kenal sebagai Persija. Kekasihku, J.J. Rizal yang merupakan sejarawan mengakui M.H. Tamrin memiliki peranan penting dalam sepak bola, tidak hanya di tingkat Jakarta, melainkan Indonesia. M.H. Tamrin bahkan rela mengeluarkan kocek 2.000 gulden dari kantong pribadinya agar kaum pribumi bisa memiliki lapangan sepak bola yang layak. Tamrin itu memainkan peranan dalam sepak bola Indonesia bukan hanya di tingkat Jakarta, tapi juga di tingkat Indonesia. Dia di tingkat Jakarta itu mendorong agar berdiri perserikatan yang termasuk paling awal dan paling kuat untuk klub-klub sepak bola di Jakarta, klub-klub pribumi ya. Karena waktu itu mereka nggak punya perserikatan dan mereka didiskriminasi untuk mengikuti perserikatan dan kompetisi-kompetisi yang digulirkan oleh orang-orang Belanda. Nah, Tamrin mendorong berdiri perserikatan. Setelah berdiri perserikatan itu ternyata tidak punya lapangan sepak bola. Tamrin mengeluarkan duit pribadinya 2.000 gulden agar perserikatan itu punya lapangan sepak bola. Dan sekarang bisa kita lihat di Petojo lapangan sepak bola itu. M.H. Tamrin melalui VIJ juga mendorong berdirinya perserikatan yang bersifat nasional. VIJ justru menjadi inisiator dari berdirinya Perserikatan Nasional yang dinamakan PSSI. Bagaimana buktinya bahwa PSSI memainkan peranan penting? Beberapa saat sebelum PSSI berdiri, Suratin dan kawan-kawan itu pergi ke Batavia, menginap di Hotel Binnenhof, dan ketemu pengurus PSSI. Dan setelah dia pulang, tidak lama kemudian, berdiri PSSI. Sejak saat itu, nama Muhammad Husni Tamrin tidak hanya tersohor sebagai pahlawan nasional, tetapi juga pahlawan sepak bola. Pada 6 Januari 1941, 3 orang reserse PID menggeledah kantor Koran Pemandangan
kawasan Senen, Jakarta. Ditemukan salinan surat Muhammad Husni Tamrin kepada Tabrani tertanggal 7 Mei 1940 terkait kecamannya kepada pemerintah Belanda yang mengungsi ke London setelah Jerman berhasil menduduki negara kincir angin. Malam harinya kediaman MH Tamrin digeledah oleh PID dan rumahnya diisolasi tanpa diperbolehkan melakukan komunikasi. Saat itu MH Tamrin dalam kondisi panas yang sangat tinggi dan hampir tidak bisa berbicara. 11 Januari 1941, Muhammad Husni Tamrin menghembuskan nafas terakhirnya sebelum menginjak usia ke-47 tahun. Saat itu statusnya masih sebagai tahanan rumah oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi pada tahun 41 itu di negara Belanda itu politiknya sedang diacak-acak oleh bangsa Jepang. Dan pada tanggal 6 Januari ini tahun 41 rumahnya Bapak MH Tamrin itu digeledah. Jadi si Bapak MH Tamrin ini pada saat itu sedang dalam kondisi sakit malaria. Tetapi tetap dari pihak Belanda pun tetap ingin mencari dokumen-dokumen penting yang mungkin mencakup tentang kerjasama antara Bapak MH Tamrin dengan bangsa Jepang itu ya. Lalu karena tidak ditemukan atau belum ditemukan, akhirnya Bapak MH Tamrin ini ditetapkan sebagai tahanan rumah untuk sementara. Ditahan dulu di rumahnya, tepatnya di kamarnya, dan baru berjalan selama 5 hari, akhirnya Bapak MH Tamrin ini wafat. Ya. Jadi wafatnya itu tanggal 11 Januari tahun 1941. Jenazah MH Tamrin dikebumikan di TPU Karet Bifak. Bahkan ada sekitar 20.000 rakyat Indonesia ikut mengiringi kepergian tokoh yang sangat berpengaruh itu. Dan pada waktu beliau wafat ini itu sekitar 20.000 orang lebih yang menghantarkan beliau ke pemakamannya. Kini kisah perjuangan pahlawan Betawi Muhammad Husni Tamrin bisa dilihat di Museum Gedung MH Tamrin yang terletak di Jalan Kenari 2, nomor 15, Jakarta Pusat. Gedung ini telah berdiri sejak abad ke-20 yang dibeli oleh MH Tamrin pada 1927 dan dijadikan sebagai gedung permufakatan karena sering dijadikan tempat berkumpulnya tokoh nasional.
Bahkan terdapat saksi bisu yang dipajang di museum ini seperti meja, kursi, radio Philips asli yang merupakan sumbangan dari keluarga M.H. Thamrin. Semasa hidupnya, Husni Thamrin telah banyak menyumbangkan jasa bagi kemerdekaan dan turut mensejahterakan rakyat Indonesia. Mungkin ia tak sempat menikmati kemerdekaan, kan tetapi nama Muhammad Husni Thamrin akan selalu terukir dan dikenang. Tak hanya oleh masyarakat Betawi, namun juga bangsa Indonesia sebagai pahlawan.